Shalom, apa kabar jemaat yang dikasihi oleh Tuhan? Sebentar lagi ibadah online akan segera dimulai. Saya menyarankan ibu bapak saudara untuk menyiapkan hati dan pikiran. Marilah kita diam sejenak saat melakukan ibadah online. Pada minggu ketiga bulan ini, ibadah akan disertai dengan perjamuan suci. Kami menghimbau bapak ibu saudara untuk menyiapkan biskuit atau roti sebagai pengganti hosti dan teh atau sirup sebagai pengganti anggur. Ibadah akan disiarkan setiap hari Minggu pagi pada pukul 6 melalui channel YouTube Creative Ministry BFC. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan notifikasi saat ibadah online akan dimulai. Jika Bapak Ibu Saudara rindu untuk memberi, bisa transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0365 222 555 atas nama Perkumpulan Blessing Family Center. Untuk perpuluhan, ibu bapak saudara bisa memberi dengan nomor rekening yang sama dengan berita perpuluhan. Demikian berita gereja pada hari ini. Kiranya kebaikan Tuhan menyertai ibu bapak saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh sama-sama kembali berkumpul. Untuk kita boleh sama-sama ibadah. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, penyertaan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat hari yang telah Kau berikan bagi setiap kami. Kalau sudah lagi Tuhan, kami mau sama-sama beribadah Tuhan. Dimanapun kami berada, kami yakin dan percaya Engkau menyertai kami, Engkau membimbing langkah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya di dalam tangan-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari yang percaya sama-sama katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan
besar setiamu Tuhan di hidup Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janjimu kebenaranku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidup Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Sungguh besar setiamu, kami percaya tiada yang sepertimu Yesus. Selamanya hanya namamu, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, haleluya. Kami percaya, kami percaya selamanya Kau Tuhan. Besar kasih setiamu, haleluya. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang hidup. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami hanya berharap padamu. Sebab kami tahu Tuhan, pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan mengecewakan. Sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dekat dengan kami Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita
Kita percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa yang selalu menyertai kita. Allahku dahsyat. Kau Allah yang dahsyat bagi setiap kami Tuhan. Yesus Tuhan, yang percaya sama-sama katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya dicintakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, Nama Yesus disanjung tinggi. dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kebesarannya, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, Nama Yesus disanjung tinggi. dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Kami percaya Tuhan, karena salib-Mu kami hidup. Sungguh besar pengorbanan bagi setiap kami Tuhan. Kau telah mati bagi kami. Kau telah menyelamatkan kami dari dosa, sehingga kami layak memanggil-Mu Bapa. Karena pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa
kesetiaanmu sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh besar Tuhan pengorbanan bagi setiap kami Tuhan. Tiba saatnya kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, berkati setiap kami Tuhan. Biarlah firman yang akan disampaikan benar-benar masuk dalam hati kami. Boleh kami renungkan dan boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom. Tentu hati Tuhan amat senang melihat saudara setia beribadah pada pagi hari ini.
Hari ini firman Tuhan saya beri judul Menjadi Anak-anak Allah. Mari saya akan baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang yang menerimanya, yaitu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia mati untuk menyelamatkan kita, akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Anak-anak Allah bukan berarti secara jasmani, secara darah dan daging, bukan, tetapi secara rohani. Kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai anak, maka kita berhak atas janji-janji Tuhan. Kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi ahli waris, berhak menerima janji-janji Allah. Janji-janji Allah ini banyak, saudara. Baik selama kita hidup di dunia ini, maupun nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Seringkali kita hanya menuntut janji-janjinya. Apa itu janjinya? Di dunia ini Tuhan berjanji memberkati anak-anaknya. Janji akan perlindungannya, janji akan penyertaannya, janji akan mukjizatnya, janji banyak sekali saudara-saudara, akan damai sejahteranya. Itu akan kita rasakan pada saat kita menjadi anak-anak Tuhan. Janji yang akan datang, janji keselamatan, janji akan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Janji hidup bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya, memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, di samping janji-janji itu, yang sering kita lupakan, kita harus menjadi anak-anaknya di dalam dunia ini yang memancarkan kasihnya, memancarkan sinarnya, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Saudara-saudara, dan Tuhan menuntut bahwa kebaikan yang harus kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan harus lebih besar dari kebaikan yang di dunia ini. Tuhan punya standar yang lebih. Saudara-saudara, Tuhan menuntut bahwa terang itu harus diberikan, harus dipancarkan di tengah-tengah kegelapan dunia ini, menjadi garam dunia. Sehingga kita disebut anak-anak Allah yang maha tinggi. Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Memancarkan kasih Tuhan, memberikan kasih kepada orang lain, itu tidak gampang, saudara. Karena kasih Tuhan ini menuntut pengorbanan. Kasih Tuhan adalah kasih yang diawali dengan walaupun engkau memusuhi aku tetap mengasihimu. Walaupun engkau menganiaya aku tetap mengasihimu. Itulah kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Itulah yang harus kita lakukan supaya kita menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Mengasihi sesama manusia, bukan hanya mengasihi mereka yang mengasihi kita. Mengasihi orang yang baik terhadap kita, itu gampang. Tetapi mengasihi orang jahat, orang-orang yang memusuhi kita, mereka yang menganiaya kita, itu tidak gampang. Itu hanya dapat dilakukan oleh mereka yang hatinya telah dipenuhi oleh kasih Tuhan. Matius pasal 5 ayat yang ke-44 sampai yang ke-46. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Saudara-saudara, standar Tuhan harus lebih besar dari standar dunia. Kalau orang dunia mengasihi orang yang mengasihi dia, itu seperti pemungut cukai. Apakah upahmu? Tidak ada, saudara. Tetapi kalau kita bisa mengasihi orang-orang yang memusuhi kita, yang berbuat jahat kepada kita, ya, itu kita akan mendapatkan upah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu saat Yesus ditanya oleh seorang ahli Taurat yang mencobai dia. Mencobai Yesus, ingin menjerat jawaban Yesus. Lalu ahli Taurat ini bertanya kepada Tuhan, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal? Lalu jawab Tuhan, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang telah engkau baca? Lalu ahli Taurat ini berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Tuhan berkata kepada dia, benar jawabanmu, lakukanlah, perbuatlah demikian. Tetapi ahli Taurat ini ingin membenarkan dirinya. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, siapakah sesamaku manusia? Saudara-saudara, sesama manusia itu bukan hanya mereka yang baik terhadap kita, tetapi juga mereka yang tidak baik terhadap kita. Lalu Tuhan memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan dirampok habis-habisan. Bukan hanya diambil hartanya, tapi dipukuli sedemikian rupa sehingga hampir mati. Setengah mati, lalu dibiarkan tergeletak di tepi jalan. Tidak lama kemudian lewatlah seorang imam ke jalan itu. Tetapi ketika imam ini melihat orang yang dirampok itu tidak mau menolong, tapi lewat dari seberang jalan. Pura-pura tidak tahu. Lewat saja. Lalu datanglah orang Lewi. Juga sama, lewat. Kemudian yang ketiga datanglah orang Samaria dengan keledainya ke jalan itu. Ketika dilihatnya orang yang dirampok itu setengah mati, lalu turunlah dia dari keledainya, ditolongnya orang itu, dibalutnya luka-lukanya, dikasih minyak dan anggur, lalu dirawatlah, dinaikkan ke atas keledainya sendiri, lalu sampai ke sebuah penginapan, lalu dia berpesan kepada pemilik penginapan itu, rawatlah dia.
ini saya berikan 2 dinar. Kalau masih kurang akan aku tambah sekembalinya aku dari perjalananku ini. Lalu Tuhan berkata kepada ahli Taurat itu, siapakah yang menjadi sesama manusia bagi orang yang dirampok itu? Lalu orang ahli Taurat ini berkata, orang yang menaruh belas kasihan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya menolong, sekedar menolong, tapi merawat sampai orang ini betul-betul mendapatkan keamanan, kesembuhan. Memberikan uangnya 2 dinar, suruh merawat, kalau kurang akan dibayar. Saudara-saudara, kita tahu orang Samaria itu bermusuhan dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi tidak mengakui orang Samaria ini. Karena keturunan orang Yahudi dengan bangsa-bangsa lain. Tidak akor mereka. Tetapi orang Samaria ini sudah menunjukkan kasihnya kepada musuhnya itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kasih kepada sesama manusia. Kasih yang memberi, kasih yang berkorban, walaupun dia musuh kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apakah gunanya? Tidak ada upahnya, kata Tuhan. Nah saudara, di dalam Ayub, kalau kita lihat apa yang terjadi dengan kehidupan Ayub. Kalau kita lihat dan kita baca kitab Ayub, mulai pasal 4 sampai pasal yang ke-31. Dalam seluruh pasal itu terjadi perbantahan yang hebat antara Ayub dengan ketiga orang sahabatnya, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar. Ayub menerima kecaman dan penghakiman dari sahabat-sahabatnya. Dan ini sungguh, saudara, bukan menguatkan Ayub, tapi justru melemahkan Ayub. Tetapi Tuhan membela Ayub. Tuhan murka kepada Elifas, kepada Bildad, dan kepada Sofar. Dan kalau kita lihat di akhir-akhir pasal dari kitab Ayub, Tuhan membela Ayub. Berkata kepada sahabat-sahabatnya, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 domba jantan. Karena engkau berkata, tidak seperti hambaku Ayub. Persembahkanlah sebagai korban penebus salah. Pergilah kepada Ayub. Mintalah Ayub untuk berdoa untuk kamu. Karena hanya doa Ayub yang akan aku terima, supaya kamu tidak mendapatkan murka Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Ayub dia menerima sahabat-sahabatnya ini, sebetulnya Ayub punya kesempatan untuk membalas dendam. Paling tidak dia bisa berkata, kan sudah saya katakan, aku tidak bersalah. Sekarang coba lihat. Tetapi Ayub tidak memilih membalas dendam atau menyimpan kebencian. Ayub memilih mengampuni dan mendoakan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berfirman kepada ketiga sahabatnya itu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Saudara, lalu Ayub, dia menerima lembu dan domba jantan itu, dikorbankan untuk Tuhan. Dan Ayub memimpin doa, meminta ampun bagi ketiga sahabatnya itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan setelah selesai Ayub mendoakan mereka, Tuhan memberikan 2 kali ganda dari segala kepunyaan yang dahulu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengampuni dan berdoa bagi mereka yang memusuhi dan menganiaya kita. Yang pertama akan menyelamatkan mereka dari murka Tuhan, dan yang kedua
menarik berkat Tuhan yang luar biasa. Itu yang diterima oleh Ayub. Sahabat-sahabatnya diampuni dan diselamatkan dari murka Tuhan. Dan Ayub sendiri menarik berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tunjukkan identitas kita. Kita pancarkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa yang kita alami. Mungkin saat ini ada orang-orang yang memusuhi kita, menganiaya kita, atau suami istri atau rumah tangga yang kacau. Mari kita seperti Ayub, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kebencian, tetapi mengampuni dan mendoakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan hal yang demikian, kita menyelamatkan mereka dari murka Tuhan. Karena Tuhan akan mengampuni. Ketika kita memberikan pengampunan, Tuhan mengampuni. Apa yang engkau ikat, itu yang dilakukan. Engkau yang mengikat di bumi, di sorga akan dilakukan. Orang-orang benar ini punya kuasa, saudara-saudara. Menyelamatkan mereka dari murka Tuhan. Dan itu menarik berkat. Kita akan merasakan berkat yang luar biasa. Dan Ayub diberkati 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Saudara-saudara, kasih pada zaman-zaman sekarang ini sudah mulai pudar. Pada masa-masa yang sulit, kasih itu mulai pudar. Banyak rumah tangga yang mulai kacau, bahkan rumah tangga umat Tuhan. Mari kita punya sikap, mau mengampuni dan mendoakan. Walaupun pasangan kita mungkin sudah menyakiti hati kita. Walaupun sahabat kita, walaupun mungkin teman-teman kita sudah menyakiti hati kita, memusuhi kita, menganiaya kita. Mari dari mulut kita keluar pengampunan dan doakan. Supaya apa, saudara? Supaya pasangan kita, supaya anak-anak kita, supaya sahabat-sahabat kita mendapat pengampunan dari Tuhan, terlepas dari murka Tuhan, dan kita sendiri diberkati oleh Tuhan. Bahkan berkat Tuhan yang diberikan kepada Ayub ini 2 kali ganda. Saudara-saudara, Tuhan menunggu sampai Ayub mengampuni dan mendoakan. Setelah itu baru berkat itu turun. Saudara-saudara, bahkan firman Tuhan berkata, kalau kita tidak bisa mengampuni, kita juga tidak bisa diampuni. Mengampuni dan mendoakan. Bukan hanya sekedar mengampuni, tapi doakan mereka. Kita rebut mereka seperti dari dalam api. Kita rebut mereka, ampuni dan berkati. Doakan mereka. Dan hanya doa Ayub yang diterima oleh Tuhan. Doa bagi orang yang teraniaya, saudara. Mendoakan musuh-musuhnya. Wah, itu luar biasa. Ya, seperti doa Ayub yang diterima oleh Tuhan. Saudara, mengampuni dan berdoa bagi mereka yang memusuhi dan menganiaya kita. Saya ulangi, menyelamatkan mereka dari murka Allah dan menarik berkat bagi diri kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini kami mendapatkan kesempatan kembali untuk beribadah kepadamu. Kami sudah memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau mengasihi kami. Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Anak-anak Tuhan yang maha tinggi. Kami menjadi ahli waris Tuhan. Dan kami berhak atas janji-janji-Mu. Seringkali kami tidak melihat janji-Mu terjadi dalam hidup kami.
Karena kami hanya menuntut hak dan janji Tuhan. Tetapi hidup kami sendiri jauh tidak memancarkan kasih-Mu. Tidak memberikan kasih itu kepada orang lain. Seringkali kami sulit untuk mengampuni dan mendoakan mereka yang memusuhi kami. Tetapi Tuhan, jikalau kami mau melakukannya, kami menjadi anak-anak-Mu yang sejati, memancarkan kasih-Mu Tuhan, menyelamatkan mereka yang harusnya masuk dalam murka Tuhan. Dan itu menarik berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, selama ini kami lupa, selama ini kami menyimpan kebencian dan dendam. Mulai hari ini kami mau lepaskan pengampunan dan mendoakan mereka sehingga Tuhan hidup mereka diberkati dan hidup kami juga diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Bapa Surgawi, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan suci. Ampuni kami Tuhan kalau ada dosa dan kesalahan. Layakkan kami semua untuk makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu, supaya hidup kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan, sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah roti ini menjadi tubuh Tuhan sendiri, dan anggur ini menjadi darah Tuhan. Dan sebentar kami akan makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus, makan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Dalam nama Tuhan Yesus, minum sama-sama. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, kasih-Mu, kasih yang luar biasa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau mengasihi kami yang berdosa. Sekarang kami menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hati kami bersyukur Tuhan. Hari ini, pagi ini, kami sudah makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Kami sudah menyatu dengan Tuhan. Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Yang sakit sembuh, yang kekurangan diberikan berkat-berkat yang melimpah. Ada masalah apapun Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.